Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang implementasi CRUD pada NoSQL MongoDB. Untuk mempersiapkan implementasi, yang pertama kita harus menyiapkan langkah awal atau persiapan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, teman-teman bisa install dulu MongoDB-nya. Jika teman-teman bingung, bisa klik link ini untuk menginstal MongoDB atau mengunduhnya. Yang selanjutnya, teman-teman bisa install PHP. Di sini saya pakai versi 7.4. Sebenarnya banyak juga ya, ada yang versi 7.2, 7.0 dan lain-lain. Cuman di sini saya menggunakan versi 7.4. Untuk pengunduhannya teman-teman bisa klik link di bawah ini juga. Yang selanjutnya, setelah teman-teman menginstal MongoDB dan PHP-nya, teman-teman bisa pindahkan file php mongodb.dll dan php mongodb.pdb ke folder php.ext. Jika teman-teman sudah menginstal sampp, biasanya pada umumnya sampp ini disimpan di directory C umumnya ya. Nah, setelah teman-teman juga menginstal sampp, teman-teman buka sampp di folder C lalu ke file php, folder php, selanjutnya ke folder ext. Untuk selanjutnya teman-teman nyesuaiin aja ya, teman-teman nyimpen di folder mana aja. Selanjutnya teman-teman lakukan konfigurasi pada ekstensi MongoDB-nya. Ya, caranya itu teman-teman buka folder sampp di folder php, lalu ada notepad. Teman-teman bisa klik notepad tersebut, lalu masukkan file extension tersebut, bebas ya. Kalau saya sih mindainya di paling bawah. Setelah selesai lalu save, lalu teman-teman buka cmd atau command prompt, lalu ikuti instruksi tersebut yang di bawah ini, yang poin nomor 7. Jika sudah, nanti teman-teman klik ketik mongo.exe, maka akan keluar MongoDB tersebut. Di sini saya akan bikin satu kasus ya, contoh, yang dimana ada suatu toko baju akan membuat katalog dari baju-baju yang akan dijual di tokonya tersebut. Lalu selanjutnya di sini saya akan rancang dan implementasikan seperti pembuatan database, collection atau tabel, field dari toko tersebut dengan MongoDB. Dari proses analisa dan perancangan kelompok kami, yaitu keluarlah nama database-nya itu toko baju, dan collection atau tabelnya berupa baju, bahan, merek. Terus di sini juga field-nya, yaitu dari tabel baju ada kode baju, nama baju, ukuran, kode supplier, jumlah, dan harga. Dari tabel bahan itu ada field berupa kode bahan, nama bahan, jenis bahan, dan status. Dari tabel merek ada field kode merek, nama merek, asal merek. Teman-teman bisa isikan data dokumen tersebut sesuai kebutuhan atau contoh kasus teman-temannya. Lalu di sini ada contoh isi data dari tabel dan field tersebut. Di sini yang tabel baju, itu kan tadi fieldnya kode baju, nama baju, ukuran baju, kode supplier, jumlah, dan harga. Ini contoh isi datanya, yaitu field kode baju, isi datanya KB01 misalkan. Terus nama bajunya kaos polos, ukurannya L, kode suppliernya KS010, jumlahnya 100, harganya 30.000. Untuk field-field ke bawahnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan contoh kasus teman-teman. Bisa lihat dengan sesama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu melihat dan membuat database. Untuk mengetahui daftar database yang sudah ada, ketikkan perintah show dbs, titik koma, kemudian enter. Kemudian untuk melihat posisi database saat ini yang digunakan atau aktif, yaitu dengan mengetikkan db, titik koma, dan enter.
Dan untuk melihat daftar collection atau table, kita bisa mengetikkan perintah show table, titik koma, enter, dan kemudian show collection, titik koma, enter untuk menampilkan tabel. Kemudian untuk membuat database baru atau mengaktifkan database, sintak atau bentuk tulisan pada perintah, kita ketikkan nama use, ketikkan nama database, titik koma, kemudian enter. Untuk kasus ini kita menggunakan contoh, yaitu use toko baju, titik koma, enter, kemudian show dbs, titik koma, untuk melihat daftar database yang sudah ada. Kemudian kita ketikkan db, titik koma, kemudian kita ketik enter. Untuk membuat tabel atau collection, kita bisa mengetikkan perintah db titik create collection dalam kurung tanda kutip kurung siku buka baju kurung siku tutup, kemudian kita berikan kutip tutup dalam kurung, kemudian titik koma. Kemudian kita bisa memasukkan sebuah data dengan mengetikkan perintah db titik baju, yaitu untuk collection atau database-nya, kemudian titik insert, kemudian dalam kurung kurawal kode baju titik 2, kemudian kita berikan tanda kutip KB01, nama baju titik 2, dan dalam tanda kutip kaos polos dengan ukuran titik 2L. Kemudian kita berikan value kode supplier yaitu KS010 dengan jumlah 100, harga 3000. Jadi untuk kode baju yaitu kita memberikan sebuah data pada kolom kode baju yang berisi data KB01. Kemudian dalam kolom nama baju kita berikan nama kaos polos dan kolom ukuran yaitu L. Kemudian untuk kode supplier kita berikan kode KS010 dengan jumlah kolom dengan jumlah 100 dalam kolom jumlah JML. Dan dalam kolom harga kita berikan value 30.000. Untuk menambah data, kita bisa mengetikkan perintah db.collection.insert. Kemudian kita memasukkan satu data yaitu db.collection.insert1. Contoh, db baju ini tipe baju .insert1, kemudian kita berikan value atau row data kode baju KB01, nama baju kaos polos ukuran L dengan kode supplier KS010, jumlah 100 dan harga 30.000. Untuk menampilkan seleksi data, kita bisa mengetikkan perintah db.nama collection.find property. Misalnya kita ingin mencari sebuah data jumlah 100 gitu. Apa aja sih data yang menampilkan jumlah 100 itu? Kita bisa mengetikkan perintah db.baju.find dalam kurung kurawal, jumlah sama dengan 100. Dan kemudian yang terakhir yaitu kita bagaimana seleksi datanya pada kolom tertentu. Kita bisa mengetikkan perintah db.nama collection.find. Kita bisa lihat seperti ini komennya, field keberapa, nomor kunci, dan ID-nya berapa. Contoh kasus baju yaitu db.baju.find. Kita ketikkan value di sini, di atas ini, dan kita akan mencari baju yang memiliki kode supplier KS010 dengan ID 1. Kali ini saya akan mencoba menerangkan proses update data pada MongoDB. Yang harus diketikkan di dalam command prompt sintaknya adalah db titik nama collection titik update kurung buka kurung kurawal buka nama dokumen titik 2, isi datanya ditaruh di dalam peti,
kurung kurawal buka, koma, kurung kurawal buka, $set, titik 2, kurung kurawal buka, nama dokumennya, titik 2, isi data, kurung kurawal buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini implementasi contohnya, misalnya kita akan melakukan update di field buku, nama field collectionnya, nama koleksinya buku, db titik buku titik update, kurung buka, kurung kurawal buka, ketik, ini nama fieldnya di sini dituliskan, kemudian titik 2, nah ini di dalam petik ini adalah isi datanya, kemudian ini untuk apa yang mau dirubah, asalnya kan MongoDB, dirubah menjadi MySQL judul bukunya. Untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan sintak ini, db titik buku titik find kurung buka kurung tutup titik pretty kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, ini pretty itu biar tampilan yang akan muncul di command prompt-nya lebih rapih, lebih cantik. Nah, ini contoh lagi, di sini ada di nama collection, untuk merubahnya update sini, kemudian nama fieldnya apa, jumlahnya mau dirubah dari 5 menjadi 10. Untuk pengecekannya seperti barusan menggunakan find titik buka tutup kurung buka kurung tutup. Ini contoh-contohnya update untuk judulnya bu. Ini bisa juga sintaknya seperti ini. db buku titik update kurung buka judulnya apa yang pertama, kemudian judul yang akan dirubahnya menjadi apa. Nah, ini sinopsisnya bisa juga ditambahin, jadi kalau misalnya ini judul, selain judul ditambah sinopsis dan harganya, jadi bisa langsung tanpa harus menggunakan yang insert. Kita bisa lihat hasilnya lagi di db buku find titik. Kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai proses menghapus data di MongoDB dengan cara sintaks seperti ini, db collection titik delete one. Nah, ini delete one ini adalah untuk menghapus dokumen yang lebih spesifik. Jadi usahakan yang field yang dimasukkan dalam sintak ini adalah yang spesifik, misalnya indeks yang underscore ID yang dari MongoDB yang sudah diinputkan secara otomatis, itu bisa digunakan untuk melakukan perintah yang delete one ini karena dia unik, jadi fieldnya yang bagian yang uniknya. Ini contohnya db buku delete one, nah ini jumlahnya kan 4. Nah, ini hanya yang jumlahnya 4, yang dibaca adalah yang jumlahnya 4 yang ada di dokumen pertama yang terbaca, dia akan langsung menghapus. Cara melihatnya seperti sebelumnya, db buku find pretty. Nah, ada lagi cara menghapus data jika datanya yang akan dihapus dalam dokumen yang banyak. Ini caranya dengan delete one yang tadi diubah menjadi delete money. Contoh sintaknya seperti ini jika dilakukan dalam collection buku, db titik buku titik delete money, kemudian judul MySQL. Nah, ini untuk perintah melihatnya seperti sebelumnya, db buku find pretty. Sekian dan terima kasih. Demikian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih.